Baiklah, kami di sini dari kelompok 5, kelas LPI 2A Malam, yaitu kami akan mempresentasikan mata kuliah ketiga, yaitu mengenai nilai ambang kualitas dan nilai ambang batas. Eh, Baik, berikut anggota kelompok 5, yaitu yang pertama Ilham Rahmadi, yang kedua Putri Abelia Natasha, yaitu saya sebagai moderator. Yang ketiga yaitu ada Grevail Jevano. Yang keempat Gaby Veronica. Yang kelima Fakar Ausaf. Baik, dari yang akan kami presentasikan yaitu ada poin pertama dan kedua yang akan dijelaskan oleh Gaby Veronica. Kepada Gaby dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu NAK dan NAP kimia. NAK adalah batas maksimum zat kimia yang diperbolehkan berada di lingkungan, seperti udara, air, tanah, agar tidak membahayakan manusia. Contohnya, jika konsentrasi SO2 atau sulfur dioksida di udara kota melebihi 0,3 ppm, atau ppm itu biasanya digunakan untuk menyatakan konsentrasi suatu zat yang sangat kecil dalam satu campuran atau larutan yang lebih besar. Itu berarti kualitas udaranya sudah tidak sehat. NAP. NAP adalah nilai ambang batas. Batas aman zat kimia yang boleh terhirup atau terpapar oleh pekerja di tempat kerja dalam waktu tertentu. Biasanya 8 jam per hari. Lebih dari itu biasanya bahaya bagi kesehatan. Contohnya, jika di dalam pabrik ada kadar amonia 35 ppm dan bekerja terpapar 8 jam, maka itu melebihi NAP dan bisa menimbulkan iritasi saluran pernapasan. Next slide. Apa itu lethal dose atau lethal concentration? Saya akan menjelaskannya. Lethal dose adalah ukuran seberapa banyak zat beracun yang harus masuk ke dalam tubuh, atau biasanya lewat mulut, kulit, atau suntikan, yang bisa menyebabkan kematian pada sebagian populasi makhluk hidup, atau biasa 50%. Contohnya beberapa banyak zat kimia yang harus tertelan atau masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu jika suatu zat memiliki LD atau lethal dose 50, maka 200 mg atau kilogram artinya 200 mg zat per kilogram berat badan dapat menyebabkan kematian pada 50% populasi hewan uji atau sekalipun manusia. Lethal concentration. Konsentrasi zat di udara, air, atau media lainnya menyebabkan kematian pada 50% populasi uji. Contohnya, LC atau lethal concentration 0,05 mg atau per liter, artinya konsentrasi 0,05 mg zat per liter udara atau air menyebabkan kematian pada 50% hewan uji. Contoh, kalau ada pestisida di udara dengan lethal concentration 50 atau 0,05 mg per liter, itu berarti jika udara di ruangan mengandung 0,05 mg pestisida per liter udara dan orang atau hewan menghirupnya, maka separuh dari mereka bisa meninggal kalau terpapar terus. Sekian dari saya penjelasan dari lethal concentration dan lethal dose. Baiklah, itulah penjelasan mengenai NAP dan NAP dan apa itu lethal dose dan lethal concentration. Baik, selanjutnya poin 3 yaitu akan dijelaskan oleh Fakar. Kepada Fakar dipersilahkan. Oke. Bagaimana atau cara mengangkut barang berbahaya atau dangerous goods? Poinnya ada 3. Lewat darat, air, laut, dan udara.
Lewat darat, seperti truk, harus memiliki izin khusus. Pengemudi wajib mendapatkan pelatihan. Barang harus dikemas dengan benar dan harus dilabeli dengan sesuai. Untuk memastikan bahwa dalam perjalanan, jika terjadi sesuatu, semua pihak tahu isi dan bahaya barang tersebut. Lewat laut, harus mengikuti aturan internasional yaitu IMDG, kode International Maritime Danger Goods, kode. Barang yang harus tahan terhadap kondisi laut harus diberi label sesuai kelas bahayanya, seperti mudah terbakar, beracun, konslet, dan lain-lain. Hal ini penting agar penanganan di kapal sesuai prosedur keselamatan internasional. 3. Lewat udara. Pengangkutan lewat udara sangat ketat aturannya. Harus mengikuti regulasi dari ACID, International Civil Aviation Organization, and AAT, International Air Transport. Barang harus dikemas secara ekstra aman, disertai dokumen lengkap. Karena resiko kecelakaan lebih tinggi di udara, semua prosedur harus ekstra ketat. Pengangkutan barang berbahaya memerlukan perhatian ekstra terhadap izin, pelatihan, pengemasan, pelabelan, dan dokumen tergantung moda transportasinya. Sekian dari saya. Baiklah, itulah penjelasan dari Fakar. Selanjutnya, poin keempat akan dijelaskan oleh Grevail Jevano. Kepada Grevail dipersilakan. Jadi nomor 4, refleksi peraturan pemerintah tentang NAK dan NAB kimia. Jadi pengertian NAK dan NAB adalah nilai ambang konsentrasi dan nilai ambang batas, merupakan batas maksimum zat kimia tertentu yang diperbolehkan berada di lingkungan kerja tanpa membahayakan kesehatan pekerja. Biasanya dinyatakan dalam satuan ppm atau parts per million atau mg, dan tergantung pada jenis bahan dan sifat paparan. Yang kedua, dasar hukum di Indonesia. Dasar hukumnya adalah dari Permenakenras nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja. Peraturan ini mengatur nilai ambang batas paparan zat kimia dan fisik di tempat kerja. Lampiran 1 peraturan ini menyebutkan daftar lengkap NAB zat kimia seperti amonia senilai 25 ppm, benzena 0,5 ppm, karbon monoksida 25 ppm. Permenkes RI nomor 70 tahun 2016 tentang standar persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Berisi tentang mengatur bahwa kualitas udara di tempat kerja harus memenuhi standar NAB yang ditentukan untuk mencegah dampak jangka pendek dan panjang terhadap kesehatan pekerja. 3. Tujuan manfaat penetapan NAK dan NAB: melindungi pekerja dari paparan bahan berbahaya, mengurangi risiko akibat kerja, mendorong pengusaha untuk mengontrol lingkungan kerja, menjamin keberlangsungan tenaga kerja yang sehat, menjadi acuan pengawasan dan inspeksi K3, dan mendukung produktivitas kerja. Nomor 4, terhadap implementasi di lapangan. Meskipun aturan telah dibuat, implementasi di lapangan sering menghadapi beberapa tantangan. Contohnya kekurangan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya pengukuran NAB secara rutin, terbatasnya alat dan teknologi untuk monitoring lingkungan secara real time, ketergantungan pada pengawasan eksternal, bukan inisiatif internal, dan yang terakhir kurangnya tenaga ahli K3 kimia di banyak industri
kecil atau menengah. Namun, terdapat juga perusahaan yang sudah memasang sensor gas berbahaya otomatis, menyediakan APD atau alat pelindung diri khusus untuk bekerja di area dengan paparan bahan kimia tinggi dan melakukan pelatihan berkala terkait paparan zat kimia dan pertolongan pertama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Baik, selanjutnya poin terakhir yaitu akan dijelaskan oleh Ilham Rahmadi. Kepada Ilham dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang aturan tentang limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 itu limbah beracun, misalnya sisa cat, oli bekas, atau limbah pabrik. Pemerintah lewat PP nomor 22 tahun 2021 mengatur bahwa limbah ini harus diurus dari awal sampai akhir. Disimpan, diangkut, diolah, bahkan dibuangnya pun harus benar. Adapun tata cara pengelolaan limbah B3. Yang pertama, mengurangi jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Yang kedua, menyimpan limbah B3 sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat, mengangkut limbah B3 ke tempat pengolahan atau pemanfaatan. Yang kelima, memanfaatkan limbah B3 untuk tujuan tertentu. Yang keenam, mengolah limbah B3 untuk mengurangi dampak negatifnya. Yang keenam, ada menimbun limbah B3 yang tidak dapat dimanfaatkan atau diolah. Perlu diingat bahwa pengelolaan limbah B3 merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dari limbah B3. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Putri Abelia. Baiklah, itu poin-poin mengenai NAP dan NAP yang dijelaskan oleh kelompok 5. Baik, mungkin saya akan memberi kesimpulan dari poin yang sudah dijelaskan tersebut, yaitu sebenarnya NAP dan NAP itu adalah alat pengendali resiko di tempat kerja. Jadi keduanya itu wajib dijadikan dasar saat melakukan yaitu pengukuran lingkungan kerja, penentuan kebutuhan ABD, perancangan ventilasi dan sistem kerja, serta pelatihan dan edukasi pekerja. Baik, mungkin itulah yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat siang.